Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma ba'du, nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Ayat menjelaskan tentang sikap orang-orang sombong ketika dihadapkan kepadanya kebenaran. Sifat sombong adalah penghalang kepada orang yang sombong untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu nampak jelas di hadapannya. Yang menghalang untuk menerima kebenaran tersebut adalah sifat sombong itu. Cukup menjadi contoh jelas kepada kita bagaimana iblis itu dihalau, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana keengganannya untuk sujud kepada Adam setelah diperintah oleh Allah karena sombong. Walaupun yang suruh adalah Allah. Dalam keadaan iblis sedar yang suruh dia adalah Allah. Dalam keadaan iblis tahu yang maha berkuasa dan perkasa adalah Allah. Dalam keadaan iblis tahu yang maha mempunyai adab untuk menghukum adalah Allah. Dalam keadaan dia sedar dirinya melanggar dan melawan kepada Allah, itu pun juga tetap dilakukan karena sifat sombongnya. Tidak cukup daripada iblis menolak mentaati perintah Allah, mencari alasan untuk memperbetulkan sikapnya ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, aku lebih baik daripada dia, yang daripada Adam, kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Menganggap kemuliaan seseorang itu atau kemuliaan makhluk dilihat daripada asal usulnya, sementara kemuliaan makhluk di sisi Allah adalah karena takwanya, bukan karena asalnya daripada api atau tanah atau angin atau apapun juga. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Idan, berbicara tentang sifat sombong ini hijab kepada kebenaran. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah daripada sifat sombong. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat sombong. Katanya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Bila ditanya kepada orang-orang yang sombong, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Katanya dongeng je. Karena ayat-ayat yang turun daripada Allah kepada Nabi menegur kepada mereka, mengingatkan kepada mereka supaya insaf, supaya taat, supaya tidak takabur, supaya kembali kepada Allah, supaya tawadhu. Itu semua bertentangan dengan ego mereka, dengan sifat sombong mereka. Maka untuk mereka tidak mentaati semua itu, mereka mengatakan itu yang diturunkan tadi, yakni kepada Rasulullah daripada ayat-ayat adalah asatirul awwalin, dongeng je, tak ada kebenarannya, tak ada hakikatnya, tak ada maknanya, cerita saja. Yakni Quran cerita, wahyu cerita, perintah Allah cerita, ajaran Nabi semua cerita, dongeng. Yakni dikatakan tak ada apa-apa hakikatnya, umpama cerita-cerita khayal. Asatir itu cerita khayal, bukan cerita yang bermakna. Subhanallah, mereka mengatakan wahyu itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi cerita konyol atau cerita kosong, cerita khayal, cerita tak ada arti. Apa sebabnya? Sebab mereka tidak mahu melakukan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang memerintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah memberikan definisi kepada sombong. Apa itu sombong? Katanya batrul haq wa ghamtun nas. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini suka berhias. Yani pakaian saya mahu cantik. Sampai kepada bahagian selipar saya pun saya perhati, nak rapi, bersih. Adakah saya sombong? Kata Nabi, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Bukan dinilai kesombongan itu dengan penampilan. Mau pakai baju jenama apa, mau pakai jam tangan jenama apa, mau pakai kereta jenama apa. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah bila pada apa yang dimiliki olehnya, mau jam tangan, mau kereta, mau rumah, mau pakaian, mau cincin, mau selipar, bila merendahkan orang lain, itu sombong. Bukan karena pakaiannya, bukan karena transportnya, tapi karena merendahkan orang lain. Karena melihat ego, bangga diri, sombongnya di situ, pada sifat di dalam, bukan pada pakaian, pada transportnya. Dan kata baginda Rasulullah ketika memberikan definisi, orang tadi kan tanyanya, saya mau pakai pakaian cantik, smart, sombong ke saya? Supaya kita tidak boleh menilai orang daripada luarannya. Ini jam tangannya mahal, ini sombong dia. Mula bila definisi sombong bila pakai jam tangan mahal? Tak ada sombong definisi seperti itu. Definisi sombong merendahkan orang lain dan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, kalau beli barang mahal membazir, memang itu tidak boleh, bukan karena sombong, karena membazirnya. Tapi kalau beli barang mahal untuk supaya kita nampak high level, sombong lah itu. Dan sombong terletak kepada hati, pada sifatnya di dalam itu. Kadang-kadang tidak nampak pada luaran. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk punya sifat tawadhu, lawan daripada sombong. Apa itu? Jangan melihat diri lebih baik daripada orang lain. Dalam hadits qudsi dikatakan al-kibriya'u ridai. Katanya sifat sombong atau kegagahan itu miliknya aku, kata Allah Ta'ala, itu pakaian aku. Siapa yang ambil sifat itu daripada aku hancurkan dia sehancur-hancurnya. Macam mana dia lawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya? Al-Mutakabbir, yang maha gagah. Kita nak sebut yang maha sombong tak sesuai lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nama Al-Mutakabbir dinisbahkan kepada Allah yang menunjukkan keagungan. Dan tidak ada yang berhak menampakkan keagungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain daripada Allah tidak ada, semuanya hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ayat ini, Allah berfirman, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ketika ditanya kepada mereka orang-orang yang sombong, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Katanya dongeng kosong. Padahal wahyu itu benar, katanya dongeng kosong. Kan menolak itu kepada wahyu. Sifat sombong menolak kebenaran. Baginda bersabda dalam hadis, la yadkhul al-jannata man kana fi qalbihi mithqal habbat khardal min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. La ilaha illallah. Siapa di antara manusia itu yang boleh selamat daripada sifat melihat dirinya lebih baik daripada orang lain? Fahimtum? Walihada kalau kita ada perasaan sombong, ingat, walaupun sikit, walaupun kecil, ingat, Nabi itu bagi tahu kalaupun ada sifat sombong itu sebesar biji sawi, gambarnya kecil sangat, sikit pun sifat sombong itu jangan ada. Lalu kalau kita terlintas dalam hati, macam mana? Tegur kepada diri sendiri. Kita mau sombong dengan orang lain karena apa? Karena ilmu yang ada pada kita bagi tahu kepada diri kita sendiri, siapa yang bagi awak ilmu. Kalau ilmu awak dicabut jadi gila macam mana? Nak sombong dengan nikmat, dengan kereta, dengan pangkat, kalau ajal datang macam mana? Nak sombong dengan harta benda, kalau dijadikan penyakit melambat dalam tubuh badan, apa nak menikmati dengan nikmat tersebut? Kalau diambil nikmat sekelip mata, apa nak jadi kepada kamu? Ingat bahwasanya yang maha berkuasa dan maha agung adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Ingat, kalau kita ada perasaan sombong, itu adalah miliknya Allah. Kalau kita ada perasaan itu, seakan-akan kita merampas miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan kepada diri sendiri, kalau sombong, Anda itu asalnya daripada apa? Apa beza Anda daripada orang yang Anda sombong dengannya, daripada asal usulnya? Bukankah daripada tempat yang sama, keluar daripada situ,
lahir pun daripada tempat situ juga, kemana kita akan pergi? Idzan diingatkan kepada diri sendiri agar supaya tidak punya sifat sombong. Jangan keluar daripada rumah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Apapun yang Anda pakai, mau kereta, mau jam tangan, mau cincin, mau apa, jangan ada perasaan sombong. Walihada pentingnya seorang untuk mengingatkan kepada diri sendiri kalau kita adalah makhluk yang asal usulnya daripada suatu yang lemah, yang diberi kekuatan oleh Allah, yang maha memberi kekuatan, boleh mengambil kekuatan itu dan boleh berlaku kelemahan kepada kita dalam sekelip mata. Hindarilah daripada sifat sombong, karena Allah akan membinasakan orang yang sombong. Peganglah sifat tawadhu, karena Allah akan mengangkat orang yang sifatnya tawadhu. Untuk apa kita berpegang kepada satu sifat yang kita akan dibinasakan oleh Allah, sementara kita berpeluang kalau berpegang kepada sifat kita boleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang sombong tidak mahu mengakui kesalahan. Tanda orang yang sombong mencari dalil untuk memperbetulkan kesalahan. Sudahlah tidak mau ngaku salah, dia cari alasan untuk memperbetulkan sikap. Itu sifat sombong. Mulailah kita untuk mengetahui sifat itu ada kepada kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Adakah kita pernah mengaku kalau kita bersalah kepada pasangan kita, I'm sorry, I'm wrong, minta maaf? Atau kita laki-laki mana boleh jatuh marwah kita? Biarlah jatuh di mata orang, jangan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ilusinasi. Kalau kita minta maaf katanya jatuh marwah kita. Yang maha kuasa bagi tahu tidaklah orang itu meminta maaf kecuali akan ditambah darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang memaafkan melainkan akan ditambah darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena baca sikap melalui syariat, bukan mengikut apa kata orang. Fahim tom? Ada beberapa hal yang terkait dengan sombong.